Legenda hidup turun gunung. Hendra Setiawan buat heboh Piala Thomas 2026 dengan peran barunya yang bikin dia pusing 7 keliling. Selamat datang di kanal kesayangan kalian para pecinta bulu tangkis Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas berita yang sangat mengejutkan sekaligus menarik dari dunia tepok bulu tanah air. Kalian pasti sudah tahu siapa sosok Hendra Setiawan, sang dewa Hendra yang sudah memenangkan segalanya di dunia ini, mulai dari medali emas Olimpiade hingga 4 gelar juara dunia. Wah, benar sekali. Siapa yang tidak kenal dengan legenda ganda putra kita yang satu ini? Tapi tunggu dulu. Kabarnya kali ini ada yang sangat berbeda ya. Hendra Setiawan masuk ke skuad Piala Thomas 2026, tapi bukan sebagai pemain yang memegang raket di lapangan. Tepat sekali. Ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Hendra Setiawan akan mendampingi tim Indonesia di ajang sebesar Piala Thomas dengan status sebagai pelatih. Bayangkan, seorang legenda yang biasanya kita lihat tenang mengeksekusi bola di depan net, kini harus duduk di kursi pelatih sambil memegang papan strategi. Dan yang lebih lucu lagi, Hendra sendiri mengaku kalau dia merasa pusing 7 keliling dengan jabatan barunya ini. Dia bilang kalau menjadi pelatih itu ternyata jauh lebih menguras pikiran dibandingkan saat dia masih menjadi pemain aktif. Kok bisa ya? Nah, itulah yang menarik. Hendra bilang kalau jadi pemain itu fokusnya cuma satu, yaitu siap main dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tapi kalau jadi pelatih, apalagi di turnamen beregu seperti Piala Thomas, tanggung jawabnya berkali-kali lipat. Dia harus memikirkan strategi, memetakan kekuatan lawan, sampai menentukan susunan pemain yang akan diturunkan setiap harinya. Oh, pantas saja dia bilang pusing banget. Apalagi Hendra ini sebenarnya punya tugas khusus ya. Dia secara spesifik masuk ke dalam jajaran pelatih karena harus mendampingi anak didiknya sendiri, yaitu pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi. Betul, tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun fokus utamanya adalah Sabar dan Reza, Hendra juga menegaskan kalau dia akan membantu seluruh pemain ganda putra kita. Dia sudah mengobrol banyak dengan pelatih kepala ganda putra Platnas, yaitu Koh Antonius Budi Arianto, untuk bareng-bareng mengurus semua pemain yang diturunkan. Kerjasama yang luar biasa ya antara Hendra Setiawan dan Antonius Budi Arianto. Ini menunjukkan betapa seriusnya Indonesia ingin merebut kembali trofi Piala Thomas di tahun 2026 ini. Hendra juga sempat bilang kalau dia masih harus banyak belajar dari Koh Anton karena ini pengalaman pertamanya di tim beregu sebagai pelatih. Jiwa rendah hatinya memang tidak pernah hilang ya, padahal prestasinya sudah setinggi langit. Hendra menekankan kalau daya juang para pemain harus ditingkatkan lagi, karena ini adalah format beregu. 1 poin dari 1 pemain sangat menentukan nasib seluruh tim. Dia ingin menularkan mental juara yang dia miliki kepada para juniornya. Bicara soal tantangan, sepertinya jalan Indonesia di tahun 2026 ini tidak akan mudah ya. Kita tergabung di grup D bersama tim-tim yang sedang naik daun seperti Prancis, Thailand, dan juga Aljazair. Benar sekali, Prancis sekarang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya pemain serba bisa seperti kakak beradik Toma Junior Popov dan Christo Popov yang bisa bermain di sektor tunggal maupun ganda. Ini akan sangat merepotkan dalam penyusunan strategi kita nanti. Belum lagi Thailand yang punya juara dunia seperti Kunlavut Vititsan dan pemain muda berbakat seperti Pakaponte Raratsakul. Ini benar-benar grup neraka bagi tim Indonesia. Tapi dengan adanya Hendra Setiawan di kursi pelatih, saya merasa sedikit lebih tenang karena pengalaman dia yang sudah puluhan tahun di turnamen besar. Jiwa rendah hatinya memang tidak pernah hilang ya, padahal prestasinya sudah setinggi langit. Hendra menekankan kalau daya juang para pemain harus ditingkatkan lagi, karena ini adalah format beregu. 1 poin dari 1 pemain sangat menentukan nasib seluruh tim. Dia ingin menularkan mental juara yang dia miliki kepada para juniornya. Bicara soal tantangan, sepertinya jalan Indonesia di tahun 2026 ini tidak akan mudah ya. Kita tergabung di grup D bersama tim-tim yang sedang naik daun seperti Prancis, Thailand, dan juga Aljazair. Benar sekali, Prancis sekarang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya pemain serba bisa seperti kakak beradik Toma Junior Popov dan Christo Popov yang bisa bermain di sektor tunggal maupun ganda. Ini akan sangat merepotkan dalam penyusunan strategi kita nanti. Belum lagi Thailand yang punya juara dunia seperti Kunlavut Vititsan dan pemain muda berbakat seperti Pakaponte Raratsakul. Ini benar-benar grup neraka bagi tim Indonesia. Tapi dengan adanya Hendra Setiawan di kursi pelatih, saya merasa sedikit lebih tenang karena pengalaman dia yang sudah puluhan tahun di turnamen besar. Kita harus ingat sejarah besar Hendra di Piala Thomas. Dia adalah bagian kunci saat Indonesia mengakhiri puasa gelar selama 19 tahun pada edisi 2020 di Denmark. Kini, turnamennya kembali lagi ke Denmark,
tepatnya di kota Horsens. Apakah ini pertanda baik untuk kita? Semoga saja ya. Indonesia punya tradisi yang sangat kuat di Piala Thomas. Dalam 3 edisi terakhir, kita selalu berhasil menembus babak final. Mulai dari juara di tahun 2020, lalu menjadi runner-up di tahun 2022 dan 2024. Target kita kali ini tentu saja membawa pulang trofi itu kembali ke Jakarta. Dengan kombinasi pemain senior yang dipimpin oleh Fajar Alfian sebagai kapten dan sentuhan dingin dari pelatih baru kita, Hendra Setiawan, rasanya tidak ada yang mustahil. Tim Indonesia sudah berangkat lebih awal ke Denmark untuk proses adaptasi cuaca dan lapangan. Kita doakan saja semoga Dewa Hendra sukses dengan peran barunya ini. Dan semoga rasa pusing yang dia rasakan itu berbuah manis menjadi strategi jenius yang membuat lawan-lawan kita bertekuk lutut. Jangan lupa untuk terus dukung tim Thomas Indonesia di setiap pertandingannya ya. Benar sekali. Dukungan kalian adalah energi tambahan bagi para pejuang kita di lapangan. Terima kasih sudah menonton ulasan kita hari ini mengenai kejutan dari Hendra Setiawan di Piala Thomas 2026. Tetap semangat dan salam olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan berita-berita terbaru dan paling hangat dari dunia bulu tangkis. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Legenda bulu tangkis Hendra Setiawan resmi beralih peran menjadi pelatih utama tim Piala Thomas 2026 di Denmark. Legenda bulu tangkis Hendra Setiawan resmi beralih peran menjadi pelatih utama tim Piala Thomas 2026 di Denmark. Pernahkah Anda membayangkan sang profesor, Hendra Setiawan, berdiri di pinggir lapangan bukan untuk memukul kok, melainkan untuk memberikan instruksi krusial bagi kemenangan Indonesia? Kabar besar ini akhirnya meledak dan membuat seluruh pecinta bulu tangkis tanah air terkejut, sekaligus antusias menyambut babak baru dalam karier sang legenda hidup ini. Hendra Setiawan kini resmi mengemban tugas berat sebagai pelatih tim Piala Thomas 2026 yang akan berlangsung di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Ini benar-benar sebuah kejutan yang sangat luar biasa, bukan? Kita semua tahu bahwa Hendra Setiawan adalah sosok yang sangat tenang dan memiliki visi permainan yang sangat tajam di atas lapangan saat dia masih aktif sebagai pemain elit. Namun, beralih peran menjadi seorang pelatih di turnamen sebesar Piala Thomas tentu saja menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda bagi dirinya yang kini sudah menginjak usia 41 tahun. Bagaimana Hendra memandang transisi besar ini dari seorang pemain menjadi sosok yang harus meramu strategi kemenangan bagi tim nasional kita? Hendra sendiri mengakui dalam keterangan resminya kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia bahwa menjadi pelatih itu ternyata jauh lebih sulit daripada menjadi pemain di lapangan. Menurutnya, saat masih menjadi pemain, fokusnya hanyalah menyiapkan fisik dan mental untuk bertanding dengan sebaik mungkin melawan siapapun lawannya. Namun sekarang, tanggung jawabnya membengkak menjadi sangat besar karena dia harus menentukan siapa pemain yang paling layak untuk turun bertanding di setiap partai krusial yang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia di kancah dunia. Saya bisa membayangkan betapa beratnya tekanan tersebut bagi seorang Hendra Setiawan yang baru saja memulai debut kepelatihannya di ajang sekelas ini. Dia harus melihat kondisi fisik setiap pemain secara detail, menganalisis kekuatan lawan, serta menjaga keharmonisan tim agar tetap solid sepanjang turnamen berlangsung. Apalagi, tugas ini datang sebagai bentuk panggilan negara yang tidak mungkin dia tolak demi kemajuan bulu tangkis Indonesia di kancah internasional yang semakin kompetitif dan menantang saat ini. Benar sekali, dan salah satu alasan kuat mengapa Hendra Setiawan terpilih adalah karena keberadaan anak asuhnya sendiri di dalam skuad utama Indonesia. Pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa ke Denmark, sehingga kehadiran Hendra sebagai pelatih diharapkan bisa memberikan dampak psikologis yang positif bagi mereka. Hendra memandang kesempatan emas ini sebagai tanggung jawab besar, sekaligus proses pembelajaran yang sangat berharga dalam karir barunya sebagai pelatih profesional yang handal. Jadi, ini semacam ujian pertama bagi sang profesor dalam meracik strategi di panggung dunia yang sebenarnya dengan penuh perhitungan matang. Dengan pengalaman 9 kali memperkuat Indonesia dalam ajang Piala Thomas sejak debutnya pada tahun 2006, Hendra tentu memiliki segudang pengetahuan tentang atmosfer pertandingan beregu yang sangat menegangkan itu. Dia pernah merasakan manisnya membawa pulang medali perunggu di debutnya, hingga puncaknya meraih gelar juara pada tahun 2020 yang lalu di Aarhus, Denmark. Pengalaman panjang itulah yang ingin dia tularkan kepada skuad Indonesia saat ini yang merupakan perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan para pemain muda berbakat yang haus akan kemenangan. Hendra menekankan bahwa daya juang dalam pertandingan tim harus jauh lebih besar daripada pertandingan individu, karena hasil dari satu pemain akan sangat berpengaruh pada mentalitas pemain lainnya. Fokus pada setiap pertandingan masing-masing adalah kunci utama yang selalu dia tekankan kepada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian agar tetap konsisten dan pantang menyerah. Bicara soal skuad, Indonesia tergabung dalam grup D yang dihuni oleh lawan-lawan tangguh seperti Prancis, Thailand, dan Aljazair yang siap menghadang langkah kita.
Selain nama-nama besar seperti Muhammad Shohibul Fikri, kita juga melihat banyak darah muda yang dibawa Hendra ke Denmark kali ini untuk menambah daya gedor. Ada Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidillah, Raymond Indra hingga Nikolaus Joaquin yang semuanya siap memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka di lapangan nantinya dengan semangat juang yang sangat membara. Kehadiran para pemain muda ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang melakukan regenerasi yang sangat serius di bawah pengawasan langsung dari sang legenda Hendra Setiawan. Dia ingin memastikan bahwa mental bertanding para pemain junior ini sudah terasa sejak dini, melalui turnamen beregu yang sangat prestisius seperti Piala Thomas. Tantangan besar menanti di Denmark, namun dengan ketenangan dan strategi yang tepat dari sang profesor, kita semua berharap Indonesia bisa kembali merebut trofi yang sangat kita dambakan itu untuk dibawa pulang ke tanah air. Tentu saja, kita semua berdoa agar tangan dingin Hendra Setiawan bisa membawa keajaiban bagi tim Merah Putih di Horsens nanti dengan prestasi yang membanggakan. Ini bukan sekedar tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana mewariskan semangat juara dari seorang legenda kepada generasi penerus bulu tangkis Indonesia agar tetap disegani di mata dunia internasional. Mari kita dukung penuh perjuangan tim Thomas Indonesia di bawah asuhan Hendra Setiawan, agar mereka bisa memberikan kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta. Selamat berjuang untuk tim Thomas Indonesia, semoga bendera merah putih bisa berkibar dengan gagah di podium tertinggi di Denmark pada bulan Mei mendatang.